Yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar. Dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau gitu. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, ini istana. Yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Enggak, karena sebenarnya SB sedang ketakutan pada masa depan anaknya kalau menurut saya. Arah apa yang dimaksudkan dengan kecurangan itu kan dalam pidatonya jelas. Dia arahkan tentang masa depan anaknya kalau menurut saya. Pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Ditanyakan langsung kepada Gus Coy, ini benar tidak ada campur tangan gitu ya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo mengenai pilihan Caimin ini? Memang publik ragu atas independensinya Pak Surya Paloh. Selama ini kan sudah terbukti salah satu ketua umum partai yang tidak bisa diatur-atur yang tidak. Yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Presiden Joko Widodo turut merespon hebohnya duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang dibongkar Partai Demokrat. Jokowi menegaskan tak ikut-ikutan duet tersebut. Penegasan Jokowi ini disampaikan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 1 September. Jokowi menjawab pertanyaan soal koalisi Pilpres 2024 yang mulai pecah. Kami di istana tidak mencampuri urusan pencapresan, pencawapresan sama sekali. Pak Presiden juga tidak mencampuri itu. Apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar. Jadi keputusan ini atas dasar pikiran, hati, feeling, berbagai referensi dan kepentingan untuk bangsa dan negara, murni. Anggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Nah, pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Saya kira demikian. Oke, baik. Jadi artinya membantah ya Gus Coy ya, ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Gus ini. Saya mau ke... Oke. PKB kan partainya pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan semua. Narasi perubahan apakah terus diusung, nggak bisa sekeras ini lagi menurut saya. Namanya tidak tahu sama sekali dan tidak ingin campur tangan kan. Jadi sama sekali itu tidak benar. Mengadakan rapat, baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai. Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Turut prihatin ya. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bukan urusan presiden, kata Jokowi. Jokowi mengatakan persoalan koalisi Pilpres 2024 merupakan urusan partai politik. Dia menegaskan hal itu bukan urusannya. Urusannya ketua-ketua partai, urusan partai, ujarnya.
Jokowi juga menjawab soal pertemuannya dengan Ketum Nasdem Surya Paloh Kamis 31 Agustus. Jokowi menegaskan tidak ada pembahasan terkait Anies Cak Imin. Gak ada sama sekali, gak ada, kata Jokowi. Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Paloh itu hal yang biasa. Ya, pertemuan biasa. Ya, memang bertemu biasa, tuturnya. Pratikno sebut Jokowi baru tahu duet Anies Cak Imin. Mensesnek Pratikno menyebut Jokowi baru mengetahui duet Anies Cak Imin di perjalanan balik ke Istana Bogor. Pratikno menyebut Jokowi baru tahu dari berita di media. Awalnya Pratikno mengungkap isi pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pratikno menegaskan pertemuan itu sama sekali tidak membahas soal duet Anies Baswedan dan Cak Imin. Pratikno mulanya menyampaikan dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menitan itu, tidak ada pembahasan ihwal koalisi. Surya Paloh, kata Pratikno, justru menyampaikan kepada Jokowi bahwa politik saat ini dingin-dingin saja. Pratikno ikut hadir dalam pertemuan yang digelar di Istana Jakarta itu. Enggak lah, sama sekali tidak ada. Koalisi kan urusannya partai. Waktu itu maaf, kemarin itu topiknya pembicaraannya itu ringan-ringan saja. Dan Pak Surya itu menyampaikan suasana politik itu dingin-dingin saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Ya, hanya itu, tidak ada pembicaraan tentang koalisi parpol dalam Pilpres dan lain-lain, itu tidak ada sama sekali. Kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Jumat 1 September. Pratikno menegaskan dalam pertemuan Jokowi dan Surya Paloh tidak ada pembahasan soal masuknya PKB ke koalisi Nasdem, pun mengenai Cak Imin yang akan menjadi cawapres Anies. Tidak ada sama sekali tidak ada pembicaraan tentang masuknya PKB ke koalisi Nasdem, sama sekali tidak ada, termasuk tidak ada pembicaraan tentang misalnya Pak Surya menyampaikan rencana Pak Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Anies juga tidak ada pembicaraan tentang itu, ujarnya. Pratikno juga mengungkapkan bahwa Jokowi baru tahu mengenai duet Anies Cak Imin itu dalam perjalanan pulang ke Istana Bogor. Jokowi saat ini disebut tahu dari media. Taunya itu setelah pertemuan, kemudian Bapak Presiden kembali ke Bogor. Pak Presiden telepon saya, Pak, saya ini baca di koran, ternyata ini ada berita baru. Tadi nggak ada sama sekali cerita tentang itu. Jadi baca di media tentang rencana koalisi itu. Jadi kemudian Pak Presiden menelpon saya. Jadi Pak Presiden tidak tahu menahu tentang itu. Taunya ya dari media, ungkap Pratikno. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu gitu, imbu dia. Duet Anies Cak Imin ini awalnya dibongkar oleh Partai Demokrat menyebut hal itu diputuskan sepihak oleh Surya Paloh. Kabar terbaru, PKB menerima tawaran duet tersebut. Kami menerima tawaran Nasdem untuk berkoalisi, kata Hasanuddin Wahid seusai rapat pleno gabungan DPP PKB di kantor DPW PKB Jatim, Jumat 1 September petang, dikutip dari Detik Jatim. Hasanuddin mengatakan, PKB telah memastikan Cak Imin bakal menjadi cawapres Anies Baswedan. Jadi kami menerima dan sepakat Anies sebagai capres dan cawapres Cak Imin, tandasnya. Deklarasi Anies Cak Imin pun dikabarkan akan digelar hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Polisi telah menerima surat pemberitahuan acara tersebut. Sudah ada pemberitahuan langsung ke Polres. Jelas Kasat Intelkam, Polrestabes Surabaya AKBP Edi Hartono dilansir Detik Jatim Jumat 1 Agustus. Edi menambahkan surat pemberitahuan tersebut diajukan oleh pengurus Nasdem Jatim, serta ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Betul, di Hotel Majapahit, dari Nasdem Jatim ditandatangani ketua dan sekretaris, tambahnya. Demokrat dan PKB keluar dari koalisi masing-masing. Duet Anies Cak Imin ini awalnya dibongkar oleh Partai Demokrat yang menyebut hal itu diputuskan sepihak oleh Surya Paloh. Merasa dikhianati, Demokrat mengeluarkan keputusan keluar dari koalisi pro Anies berdasarkan hasil rapat Majelis Tinggi Partai, Jumat 1 September malam. Partai Demokrat tidak lagi berada di koalisi Perubahan Persatuan, kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarang yang di Cikias, Jawa Barat, Jumat 1 September. Dia mengatakan ada pengingkaran yang dilakukan dalam KPP. Andi belum menjelaskan kemana Demokrat berlabuh. Pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini, ucapnya. Begitu juga dengan PKB yang menyebut sudah otomatis tidak lagi bersama Gerindra. Untuk diketahui PKB dan Gerindra membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, yang belakangan ini berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju seiring masuknya PAN dan Golkar. PKB menegaskan koalisinya bersama Gerindra KKIR bubar. Kan ketua umum kita udah dikasih tahu kalau nama koalisi bukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Otomatis cabut dari situ, kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid usai rapat pleno di kantor DPW PKB Jatim, dilansir Detik Jatim, Jumat 1 September. Hasanuddin mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Gerindra dan Prabowo untuk pamitan dari koalisi. Tidak ada hambatan buat Gus Muhaimin bertemu Prabowo atau teman-teman di Gerindra, Golkar, dan PAN. Kami sudah mencoba untuk berdialog dan sebagainya, pasti akan dilakukan, tandasnya.